Bagi yang suka melanggar peraturan parkir sembarangan akan dikenakan sanksi. Berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2008 tentang Ketertiban Umum serta Perda Nomor 3 tentang Retribusi Daerah. Mobil gua hilang. Hari gini masih parkir sembarangan. Amsyong. Mengingat adanya pihak eksternal yang akan paparan kepada Bapak nomor 2 dan bukan Pak yang nomor 2 itu pelaporan Bapak dari Pasar Bot atas permohonan PT Tegar Prima Jaya lokasinya di Dermaga 3 BKT Pak. Ini mohon untuk persetujuan prinsip pengambilan air permukaan di BKT Pak dan instalasi pengambilan air baku. Detailnya Pak Ivan Pak dari Biro Pasar Pak. Prinsip kita setuju aja ini. Cuma sekarang persoalannya Pak, dia juga kurang ajar. Dia nembak otorita pelabuhan. Dia bikin pelabuhan di depan kita itu nyenggol pulau kita. Dan dia nggak mau mundur. Iya betul tuh. Yang Itu kalau ada bikin pelabuhan kan? Ada bikin pelabuhan laut. Marunda Center kan itu kan yang bikin pelabuhan laut itu. ini bukan ini yang air nih Pak, yang air. Enggak, apa saya mau tanya, kalau dia satu grup perusahaan kita kunci nggak mau kasih. Saya prinsip mau kasih air, cuma jangan kurang aja dong pulau kita diembat, dia merasa, padahal kita kepres kan dia merasa kan saya dapat Ya. otoritas apa jasa pelabuhan itu loh. Dia ngotot nggak mau mundur, Dia miring begini Pak, jadi jadi kalau batas enggak udah ngambil pulau, Eh, udah sikat pulau ya, itu. gini, miring gini harusnya kan dia lurus. Dan dia mau terus bangun, dan dia merasa kan IMB bukan urusan lu Jakarta, ya urusan saya di Bekasi. Nah maksudnya kalau ketemu yang model begitu kita juga kunci, kita juga nakal-nakalan. Lu sok lu pakai Bekasi, gue juga sok gue pakai Jakarta sekarang. Sama. Kita kunci udah sama-sama berantem udah. Udah jelas kok wilayah kita kok. Mana ada sih otoritas bisa ngalahkan Kepres gitu sama pulau. Dia terus bangun, kan IMB bukan dari kita kan, dia nggak peduli deh. Nah, dia mau bangun, Bu, yang soal pelabuhan itu yang mana Bu ya? Yang soal pelabuhan kena pulau kita itu Marunda Center kan? Marunda Center sama juga KBN. KBN Pak. Ya. Dua ini. Kalau KBN udah kita stop. Kan? Marunda Center rencana Pak. Nah, makanya dia belum buat pernyataan itu, dia ngotot dapat izin dari otoritas itu kan, Iya. otoritas pelabuhan. Dia mau bikin pelabuhan sendiri itu nyenggol pulau kita diperpanjang. Izin Pak, kalau untuk KBN kemarin kami rapatkan dengan KBN Pak. Mereka rencana membangun pelabuhan di sepanjang pantai di dekat Malika Timur Pak. Kalau yang BKP oke kita kasih. Iya. Kalau pelabuhan yang dia maju lagi itu yang kita kasih. Iya, kalau Marunda Center memang dia bangun tanggul ke tengah laut menjorok ke wilayah kita ya. Ini Pak. Itu mau bikin yang sini. Nggak apa-apa, kita mau tahu aja kalau dia memang pakai kemana kan dia nekan kita bicara gitu. IMB Bekasi. Kalau dia kayak gitu ya kita juga kunci. Kalau mau main Bapeda akan undang. nggak prinsipnya gini, prinsip kita air ini dia mau ambil kita kasih aja, nggak masalah sebetulnya. Cuma kelakuan dia soal pelabuhan, kita gampang gitu loh, ini sesuatu yang ini udah jelas barang kita disodok, masa kita mau diam aja, diajak ngomong dia nggak mau, ya nggak bisa kalau gitu. Yang mana aja pelabuhannya kan udah perpanjang dari sini kan? Marunda Center. Ini kan perpanjang. Ini miring gini nih Pak. Ya kena pulau kita itu. Miring gini jadi dia sebetulnya idealnya dia begini Pak, lurus begini Pak. Kalau lurus begini dia nggak kenapa. Tapi kalau dia mengambil begini, breakwater lurus begini ya dia di sini kebuyannya. Jadi pulau kita jadi miring tinggal separuh.
Yang KBN kan di sini deh. Iya, Pak. Iya Pak, di pinggir sini Pak. Kebayangnya ya, Pak. Ini ambil airnya di mana? Di sini ya? Di sini Pak, di pintu air sini nih Pak. Ini Pak, udah gitu. Sebentar, cuma di sini ya? Iya, Pak. Oke, di pintu air sini. Coba gede. Kayak ini sama nih, dia satu grup itu. Kalau udah center, Iya. pelabuhan. Emang itu untuk Marunda Center air bersihnya, Pak. Ya makanya kita setuju, tapi pelabuhan kalau dia mau bikin miring gitu, Naik. kena kita Ah, di sini nih, Pak. Ambil di sisi sini Pak, di sisi Jakarta di sebelah kiri Pak. Ada foto-fotonya. Ada. Ambil air permukaan. Dan satu ini yang saya naik ini pintu airnya Pak. Terus Pintu air ini. lucu PD panggil Ah, ini, ambil Pak. air. ini Pak. Karena kemarin nggak ada izinnya, dibongkar Pak sama anak-anak ini. Jadi izin pengambilan air Ini tanah siapa ya? Ini tanah siapa yang dipakai mereka? Kami jadi Itu BKT kan Pak. Pak. Tanah kita Tanah juga kan? tanah PKT Pak, tanah PKT. Ya. Kan Tanah harusnya Pemprov. ada jalan inspeksi dan sebagainya. Jadi di dalam area. Jadi gini, Bang, ini ada sebetulnya kayak model kayak gini nih Pak. Ah, kira-kira di sini nih Pak. Dia ngambil ini bagian daripada. Nah ini di wilayahnya Bekasi ya dia taruhnya. proyek kita Pak. Di Jakarta. Jakarta Pak, proyek kita. Itu bisa kejadian dia bangun tanpa kita tahu. Kalau PU-nya berarti main loh Pak. Jadi izin Pak, jadi mereka tuh minta izin pengambilan air permukaan itu dari kementerian. Kementerian PU Pak, ada izin. Mereka memberikan izin. Karena ini ada di sini. Nah, mereka izin, Benar. kemudian mereka membangun bangunan pengambilan tap airnya, kemudian karena kami tahu kita stop Pak, kita bongkar Pak, walaupun bukan pipanya kita bongkar, tapi bangunannya kita bongkar Pak, karena perlu ada izin Ini PNG Pak. segala macam dari dinas PU atau dinas tata ruang dan sebagainya. Nah, ini sebetulnya merupakan apa Pak? Kayak Ya, limbah karena air. dianggap ini punyanya PU kan, BKT. Kementerian. Kalau presiden sama mereka, makanya waktu kita tanya Pak Hasan ini tadi Pak Hasan bilang, Pak ada nggak yang namanya retribusi yang bisa kita kenakan kepada mereka karena ngambil ini? Ini kalau izinnya kementerian itu urusan kementerian. Karena ini punya kementerian. Air. Iya, tapi pembangunan. Mau bangun rumah pompa untuk mengambil air permukaan. Iya tahu, ya kita tahu. Untuk dialirkan ke instalasi pengolahan air bersih yang ada di Marunda Center Pak. Iya, iya. Sebelumnya kan kita udah rapatin di tempat saya. Dan saya bilang makanya saya izin sama Pak. Sekarang dia buat apa minta izin kita lagi kalau udah ada izin dari Kementerian PU. Izin mendirikan bangunan, mendirikan prasarana, kan sudah kita beri Kita Pak. malah mungkin kasih dirikan bangunan sarana kalau di jalur hijau, jalan inspeksi. Pak, kalau di jalan seperti kayak gini nih Pak. Jadi sebetulnya bangunan itu ada dua macam Pak. Satu bangunan gedung, kayak gini kita tempatnya, sama bangunan Pak. Kalau ini termasuk bangunan Pak. Nah, tadi saya lihat tuh ada kantor segala macam tuh beda. Itu yang PKT-nya Pak. Yang PKD-nya Pak. Coba lihat gambar yang lain. Kalau ini cuma ini Pak, cuma ada kayak gardu gitu. Nah, gardu itu termasuk bangunan. Ya Pak. Ya. Nah ini punya siapa ini? KBT Pak. Oh ini KBT, kantor Iya, KBT. iya, kantor KBT. Kami suka air situ Pak, makanya Yang dia bangun tuh lo kecil aja pompa gitu. Iya, Bukan coba di sini, coba. Pak. Saya Bukan di sini. tadi gambar tadi. Yang kelihatan Listriknya dibongkar. dari mana dia? Nyambung dia Pak. Listriknya dari mana? Dari PLN Pak. Terus Enggak, listriknya sendiri nggak? Apa pakai punya kita? sendiri pakai genset. dia tarik dari Bekasi Pak. Yang kelihatan sebelumnya ada foto sebelumnya. Kecil aja ini kan? Iya itu cuma saya Pak sini. Enggak, sebenarnya ini nggak masalah, nggak ada IMB nggak masalah. 3x3 waktu itu. Nggak masalah, nggak usah IMB nggak masalah. Kalau untuk dia ada izin PU itu sebetulnya. Ya nggak,
mau urus ya urus, nggak masalah. Cuma pertanyaan saya sekarang buat ini, pertanyaan saya, Anda mau terusin pelabuhan itu atau enggak? Gini aja, Pak. Akhirnya saya kasih, cuma masalahnya kan pelabuhan Anda mau stop nggak? Karena kemarin kan ngomongnya kan dapat laporan, saya dapat izin dari Iya. otoritas pelabuhan. Iya. Saya udah dapat izin, saya nggak peduli dengan DKI, dong, kan Bekasi nih, saya mau terus nih. Nah itu maksud saya gitu loh. PT-nya sama Pak. Sama, masih Marunda Center. Ini Itu juga tadi. nanti status tanahnya gimana? Dia kan pakai tanah kita, paling nggak kan harus ada sewa. Itu yang sebetulnya kita yang Harus diatur BPKD. kemudian, Iya, diatur betul. kemudian itu aja. Belum Jadi, ada sewa, aneh juga nih. Papin berani banget. Ada juga nih Pak, sewanya itu dipungut oleh Kementerian PU. Iya. Tapi Kementerian PU bersedia untuk mengembalikan nanti ke Pemda kalau memang ada. Kalau air Udah bayar nih pakai- berapa juta itu? 500 berapa ya? Mana ya? Harus ya, Pak. Saya- 1 juta. Sebenarnya nggak mahal, cuma statusnya biar legal aja. Iya. Harus diurus. Ini kok ada Kementerian PU terima pakai kwitansi memang boleh. Pribadi. Makanya kok Ini pakai yang ini belum masuk. Bukan BNI, surat perintah store-nya ada nggak SPS-nya kan gitu, resminya? Nggak ada. Jadi Pak, sebenarnya kita mesti komplain ke Kementerian PU karena untuk kebutuhan Jakarta aja air minum masih kurang. Oh air Jakarta dipakai untuk keluar gitu. Itu kan di ujung udah kalau mesti bisa. Itu belum ada sebenarnya. Pam kita Pam juga belum. Belum dia masih motor mengambil dari luar Pak. ya kita Dari yang dari prioritas anu. di sini Yang ke anu ya. kan ada badan pengawas. Dan pengawasannya apa ini? 100. Kalau lagi musim hujan bapak musim kering bisa habis. Begitu kita lolosin ini udah nggak ada lagi nego sama mereka. Kita mau nyetop lo aja nggak peduli kok, bukan izin lo, kalau punya izin dari otoritas. IMB saya Bekasi, oke kalau kamu ngomong Bekasi ya udah, aku ngalah di Bekasi. Begitu yang Jakarta nggak ada izin lo. Maksud saya itu gitu sekarang. Masalah di situ aja sekarang. Iya kan? 150 ton per jam. Dia. Terus bayar airnya gimana? Bayar per kubiknya? Harusnya kan semua air kan di bawah Pamjaya kalau ngambil bahan baku. Nanti tidak tata air Pak. Hah? Nanti tidak tata air lagi. PU tata air yang kenakan uangnya ya? Kayak air tanah nggak juga kan? Air tanah, dinas tata air juga. Air tanah, air baku, air permukaan. Berarti yang menurut ini belum ditulis dong. Harusnya ini. Dinas PU ya? Nggak ada ngomong ini soal uang itu. Karena memang anu tadi Pak Hasan bilang Pak itu belum ada aturan. Kita ngambil air dari itu dari. Nah air permukaan udah ada aturan harusnya. Pajaknya belum. Belum. Oh, pajaknya. Belum. Hah? Berapa? Kita ambil air baku ya bayar sama orang di sungai di Tangerang itu. Kita bayar loh di Tangerang. Bayar, PDAM tuh bayar. Iya. Bayar. Hah? Kita ada yang kita bayar. Pelabuhan tuh gimana? Kita harus koordinasi Pak. Ya. Iya, teknis kita aja. Kantor. Ini dasar uangnya apa gitu? Kita beli pelabuhan aja lah. Iya Pak. Jadi berapa tahun lagi? Minta kejelasan rencana Itu bisa miring sini bukan lurus ini.
kita minta jaminan surat soal pelabuhan itu aja. Baik. Karena itu menyentuh pulau kita. Nanti sampaikan ke Pak. Ya, kalau dia ngomong di Bekasi nggak ada urusan, kami dapat otoritas, ya udah lu nggak ada urusan, saya juga jawab saya nggak ada urusan juga. Kita mah gampang aja, cara konvoy aja udah. Kamu jawab saya nggak ada urusan, saya juga jawab nggak ada urusan, sama-sama konyol. Kami sampaikan. Jadi cepat aja masukin, Ya. ya supaya beres. Oke. Nanti anu aja Mas. Prinsip saya setuju, kasih aja ya nggak apa-apa. Ya. Orang buat industri kok bagus kok. Ya orang juga nggak kerja di Jakarta, di Bekasi semua. Ini juga bagus nih, orang-orang dari Marunda sudah bisa kerja di Marunda Center. Kayak KBN, kita mau bangun banyak rusun. Nanti juga ada 3 saya minta. Ya, 1 pelabuhan, jangan nyenggol pulau kami. 2, Anda harus buat pernyataan mau bayar kami atau dari setiap air yang diambil per kubik berapa. Ya. Yang ketiga, bantu utamakan tenaga kerja itu bila perlu dari Rusun Marunda. Kita bisa naik perahu nyebrang tuh, ada jembatan nanti. Nah, kita mau taruh banyak orang tinggal di Marunda. Jadi itu bisa bantu, kayak KBN kan kita minta bantu, ada saham. Yang Marunda saya itu daripada datang dari Jawa dari mana ya coba latih dong, kalau kita nggak baik baru di keluarkan. Ya, itu aja ya. Yang nomor 1 Pak, ini kami melaporkan kembali Pak atas permohonan dari Perumnas. Lokasinya di Jalan Tol Cacing Pak, di Pulau Gebang, Jakarta Timur, 7,9 hektar. Ini mohon penyempurnaan isi PPT Pak. Berikut penghapusan sanksi SP3L dan membangun tsunami Pak. Permohonan ini pernah dibahas sebelumnya Pak. Waktu itu arahan Pak Gubernur supaya penataan di terbuka hijaunya dimaksimalkan Pak. Kemudian mereka mencoba mengajukan usulan penataan, disetujui pada saat itu dengan lebih dikumpuli hijau-hijaunya. Lama baru ada nggak? Lama baru aja. Kemudian hijau-hijaunya sehingga dia lebih menyatu Pak. Dan ini sudah kami akomodir di dalam rencana detail Pak. Nah tadinya seperti ini Pak. Kemudian diusulkan penataan seperti ini sudah dibahas pada waktu itu Pak. Dan sudah disetujui oleh Pak Gubernur pada waktu itu. Itu yang pertama. Dia bangun nggak? Itu dibersihin nggak? Jangan didudukin orang ini. Nah, kemudian sebelum diputuskan kemarin Pak, ini arahan Bapak waktu itu supaya hijaunya itu dikosongkan dulu. Kemudian kami berkoordinasi dengan wali kota melakukan kegiatan pengosongan Pak, penertiban terhadap area hijau tadi Pak. Sekarang sudah bersih Pak. Tingkat tanah belum? Gimana? Kalau belum tanah baik lagi loh. Istilah tanah udah di Udah dibikin hijau belum di lapangannya udah tanam belum? Kosong aja masih Pak. baik lagi. Kosong masih. Iya, di anu aja dia. Dia main matanya itu. Lapangannya kayak Pak yang kosong. Ada. Ini aja Pak. Ditunda sampai hijaunya Hijaunya terrealisasi. Ya. Itu udah ada rusun itu ya? Udah Pak. Rusunnya kita bukan? Bukan. Mereka ini yang dikerjasamakan sama anu Pak, sama Bakri Swasakti Taman. Oh jadi yang itu ya, yang rusunami Iya. Itu masalah pertama Pak. Masalah keduanya terkait penghapusan sanksi SP3L Pak. Nggak bisa kan? Ini sudah dikaji Pak oleh Biro Hukum. Boleh. Jadi ternyata memang dia sudah punya izin prinsip sebelumnya Pak. Tahun 81 ya. 81. Namanya pembebasan Pak dulu. Jadi bisa disetarakan dengan SP3L Pak. Sehingga mereka memang tidak dikenai lagi harusnya sanksi SP3L Pak. Namanya izin pembebasan tanah seluas 100 hektar. Tanggal 29 April 1981 Pak sudah pernah diterbitkan. Ini sekarang udah bersih ya sini.
buat langganan warnanya. Warnanya malam. Tapi kan ini Udah kosong. masih banyak orang. Hijaunya mau di mana? Di situ kan? Tadi Pak yang dari sini Pak, yang tadi di kursi kerja yang sini. Ini dah ada Pak. Mereka itu Enggak, harus ini tak- direalisasikan, tanah. kalau nggak pasti nggak jadi di itu. Ini hijau kan? Iya, itu. Iya Pak. Kayaknya banyak dudukin orang semua kan? Mbak, Iya Pak. Tadi Laporan Pak. ada bersih ya, tuh, Itu Pak. sih, Pak. ada bersih. Itu masih laporan Ini Pak, yang bagian hijau Pak. Ini foto dan Ini ya hijau nggak Sekarang. diberesin? Nih kayak tanah. Ini kan hijau kan? Ini nanti mau dibangun Pak. Ini dibangun Pak. Ini mau dibangun. Ini hijau mana? Hijaunya begini Pak, begini Pak. Ini warnanya. Coba kasih nanti warnanya. Nah, ini Pak hijaunya seperti ini Pak. Ini nanti dibangun. Nah, Oh, tadinya sebetulnya ini hijau Pak, terus dipindah kemari. Nggak tahu. kita gini aja. Ditunda sampai hijaunya Realisasi. Realisasi. baru kita itu ya. Siap. Terus kirim foto itu. Iya Pak. SP3R semua udah oke berarti. Sudah Pak. Sanksi tidak. Yang berikutnya nomor 3. Tak, cuma tak. Siap. Kan saya baik disposisi ke sekda, ada orang tulis surat minta apa, Iya, Pak. itu harus langsung kejar orangnya. Iya Pak. Jadi jangan sampai ke saya terus mentok. Ya. Kalau orang nggak ngerti kan urusan Ya. SIPPT, urusan apa kan dia ke saya. Nah, Pak Sekda turun ke saya Pak, terus Pak, saya Pak, forward ke ke saya, Pak. beliau. Ya, Langsung saya suruh Langsung minta dikejar. hubungi yang bersangkutan, saya bilang. Biasanya kami langsung koordinasi Pak. Korespondensi. Dia ngerti. Nah, beberapa nggak naik-naik ke Iya Pak. Yang Ya, juga, itu kami sudah bersurat kepada mereka Pak. Minta dilengkapi data-data Dokumen. Karena kalau nggak ada dokumen itu kami sulit untuk melakukan analisa Pak. Ya, Oh, izin lanjut Pak. Yang berikutnya nomor 3. Ini permohonan dari PT Pembangunan Jaya Ancol Pak. Ini mohon izin pelaksanaan reklamasi Pak yang pulau tanya mereka ini Pak. hati aja. Nanti dikoordinasikan oleh Pak Bunda dan di Tata Ruang ini Pak. Nggak dia Karena komitmen itu yang belum kan. persyaratan juga belum dipenuhi gitu. Syaratnya apa? Ya, ini Pak, ada Lokasi izin rencana lokasi, induk, izin lingkungan, dokumen studi kelayakan, ya, dokumen rancang detail reklamasi. Kalau DGL DGL sulit sekali. DGL nanti kan sudah sepakat Pak. Iya. Nggak mungkin kan sekarang DGL. nah yang mereka punya baru kajian-kajian Bu, yang belum Belum diverifikasi diverifikasi oleh SKPD. Iya. Nah, SKPD kan memang menghambat udah lama. Harusnya kajian itu kemudian dapat verifikasi dari BPU yang sesuai dengan PLHD gitu. Kalau nggak dilakukan harus Kalau boleh kalau kita saran minta Pak, Ancol ya Bu. pancalnya kita harusnya koordinasi langsung aja, nggak usah nunggu dikoordinasikan di sekda. Ikutin ketentuan Dia langsung Pemkos. koordinasi dengan BPLHD, terus dengan PU dengan PU gitu, jadi cepat. Misalnya nggak pancalnya nggak. Iya, kita tentu kita nanti. Bisa banyak sekali syarat itu dia beresin. harapannya ini Pak. Dan itu kalau yang lain-lain udah patuhi gitu Pak. Nanti kalau ini Kalau kita prioritas kasih- ya tanpa verifikasi jadi masalah juga kan. Nanti yang lain Diiri yang lain gitu, walaupun itu BUMD gitu kan. Sebenarnya cepat sih ini. Budian juga belum ngajuin ke Budian, ke BPLHD. Belum ada ya? Belum. Gitu.
prinsip itu terus disetujui dengan syarat semua Dilengkapi dengan syarat. dilengkapi, jadi nggak usah bolak-balik. Iya. Yang Muara Wisesa juga begitu Pak, tunjuk Bapak. Tapi kayak lengkap-lengkap. Ya, Jadi tempat disetujui yang Muara Wisesa itu lebih maju sebenarnya. semua Maju dia. semua Persyaratan Penuhi. dipenuhi. nggak usah bolak-balik gitu, ya. Terus Yang berikutnya nomor 4 Pak, ini melaporkan Pak permohonan dari PT Intilan yang di Waduk Melati Pak, di Tanah Abang Jakarta Pusat. Yang mohonnya peningkatan KLB dan penggunaan DKL Pak, DP Gross dengan kompensasi pembangunan rumah pompa Waduk Melati. Tapi dari data yang ada pada kami belum detail Pak mengenai RAB untuk revitalisasi waduk ini Pak. 260 miliar loh. 260 Pak. Ya. Pak Agus, ini yang Pak Hendro itu kaitannya sama keluarin dong Pak, perbu itu, oh kan jangan hitung KLB setuju dan ketentuan saya dikerjain. Peningkatan kontribusi. Perbannya di mana? Udah jarang sih, Ibu udah berapa? Udah para lama banyak ya. Udah berapa? Udah. Enggak, yang kemarin udah bagus, Iya, solusi Pak. dari Bapak tuh bagus banget. Tinggal. Disetujui langsung tunggu perlu, tapi hitungannya udah dikeluarin. Iya Pak. Kan ada tuh yang Bapak bikin kemarin ada 2 perusahaan, Ini sudah Pak. udah dihitung kan? Berapa jadinya? 690 Pak. Nah, Tinggal itu apanya tuh? lumayan kan? Jakprem yang namanya nih. Mana mana? Hitungannya benar nggak? Jadi kalau berdasarkan surat dari mereka Pak, ini Pak, luas yang dimohon kawan-kawannya. Ini indeksnya, ini NJOP-nya, ketemulah hasil sebesar ini Pak. Dan kami belum tahu Pak mengenai rencana revitalisasi waduk nih Pak. Nggak sampai 400 miliar sih. Masalahnya, Dia langsung bisa dikerjain. nggak Pak Indro ini setuju segini Ini sudah kami informasikan Pak. sama mereka. Sudah kami informasikan. Dia ngomong apa? Belum ada. Nah, kalau setuju ya bisa jalan gitu mas. KLB dari berapa ke berapa Pak? Ini enggak, ini Pak, 5 jadi 7 Pak. 5 jadi 7. Apartemen kan banyak kan sih. kalau kita bisa menjalankan kalau Iya. hilang kita ulang lagi. Langsung bisa gitu. Enggak, kalau hilang kita ulang lagi. Parah lagi bisa Rasanya. Ya nggak hilang. tapi di rumah Nanti saya cek, nanti saya mau tahu. pulang dicari-cari nggak ada. Mohon izin Pak, yang terkait di untuk tata yang baru. Gambarin. Nah, Ini gambar-gambar realisasinya ya. di sini kan ada rencana jalan bagus Pak. Ya. Nah, ini yang diajukan itu rumah pompanya kena jalan. Terus kita kemarin ini usulkan untuk diajukan block plan-nya untuk rencana rumah pompa di sini Pak. Yang existing pun kami juga kena. Di hijau aja yang di fungsi hijau. Nah, selatan jalan kan ada fungsi hijaunya. Oke Pak, ya, jadi yang daerah ini Ya. existing pompa kita juga kena dengan jalan. Itu ada rel, ada ini. Ini jalan bisa dibuka kan jalannya? Jalan yang kecil. Bukan Pak, iya Pak. Yang dari yang Pak Duku atas ke Mas Mansus ini Pak. Ya maksudnya jalannya udah bebas belum semua? Belum. Belum Pak, ini kemarin inventarisasi Tahun ini ya Pak Agus ya? inventnya. Coba lihat di foto udaranya ini. Itu BKB Pak? BKB Pak. Iya, Pak. Paling malam Pak. Tapi terus sampai sejajar itu. Nah ini nih Pak. Sejajar. Ini Pak. Ini Pak. Nah ini Pak, mereka di untuk rumah pompanya ada di sini Pak. Ini kena jalan tembus ini Pak, terminal Mas Mansur. Jalan tinggal dikit dong Pak ini Pak. Ya udah tinggal di sini aja. Ini aja Pak. Tembus itu. Tahu betul. Ya kalau begitu.
kita perluas jalan inspeksinya berarti ya. Iya. Pak, bukan tinggal sedikit Pak, ini sekarang real Pak ini Pak. Jadi ini nih Pak, ini Pak. Real sama sana, coba zoom nih, coba kita pilih dikit. Ini sekarang posisi ini kan stasiun Tanah Abang nih Pak. Iya. Apa namanya stasiun Karet. Karet Pak. Ah ini Pak yang di sini Pak. Sama itu kemarin Pak. Oh ini birunya sampai sini Pak Jamal. Apanya? Birunya sampai sini. Iya. Nanti rumah pompanya kayak kebagian. Iya, ini kan Ini jalan Pak ini. ya di jalan. Jadi tempat rumah itu kalau dirubah Enggak Bu, bisa lah. Jadi kalau tempat kalau misalnya untuk pompa itu Bisa. nggak begini. Jadi nanti disisain gitu kan bagus gitu. Iya, Bisa itu bisa. rumah pompanya, bisa. Pak. Masalah ini kalau bisa semua warnaan aja. Gambar penetapan lokasi jadi satu biasanya. Nggak baik ke rumah tadi. Apa? Ini hak milik nggak? Apa ini Pak? Rumah-rumah tadi. Ini hak milik. Sebagian ini Pak. Ini rumah bagus tuh. Kalau di sini temporer Pak ini. belum ini Enggak ada yang punya. Yang bagus ya sebelah sini. Ada hak milik kan? Jadi gue. Sebagian ada. Masuk yang di sini coba sini. Nah pertanyaan saya bisa dijawab kan nggak bagus. Bisa itu. Insya Allah Pak. Karena yang Kan bukannya tahun yang ini yang pilih sebelah situ Pak, sebelah utaranya. Yang ini pasti belum ada IM-nya yang Pak Jamal. Ya belum. Yang kena jalan nggak akan. enggak bakal keluar ya sih. Nggak ada Pak. Jadi mereka udah tahu. Itu motong kemana nih? Ini jalan apa? Mas Mansur ya? Itu Mana ini? juga Sudirman Pak ini Pak. Sudirman Mas Mansur ini nih Pak. Mana kalau Mas Mansur Pak? Jadi nanti mendukung stasiun di sini Pak ya, yang aktif di sini. Jadi ini tembus Pak. Tahun depan dikerjain. Dilanjutkan Pak. Nah, berarti desain ini suruh dia bikin di atas ini aja udah Pak. Beresin. Rumah pompa lama dibongkar dan jadi Bongkar, Pak. rumah pompa baru. Sekaligus di Berarti ini kita masih kasih dia keputusan. Pak, kita pada dasar setuju. Setuju menunggu Belum ya. pergub. Berarti dia udah bisa dilaksanakan pompa itu Pak, hitungannya udah sesuai kok. Betul, Bu Vera. Jadi menunggu pergub Pak, tapi nanti kalau setelah perhitungannya mungkin itu harus ada semacam persetujuan prinsip gitu. Iya. Jadi hasil perhitungannya ada ininya Pak, kayak seperti kita kalau sanksi SPT-nya dari Bapak tanda tangan. Iya, dia udah kerjain nanti lanjut. Disetujui. begitu disetujui, dituangkan dalam Nah, kalau di ini masih dituangkan lagi dengan persetujuan prinsip. Tuangkan dalam apa? persetujuan prinsip Pak dari gubernur. Disetujui. Kalau disetujui udah persetujuan prinsip dong. Enggak Pak, nanti harus ada penetapan angkanya Pak. Angka hasil perhitungan ini Perhitungan kontribusi ya. ya, jadi setelah dihitung nanti kalau udah pergubnya udah jadi ada perhitungannya. Enggak, di angka pergub ini kan udah diatur. Masih ada perhitungan yang di pergub udah Ya, diatur. tapi harus ada izin prinsip. Oke, ini setuju, tapi dikenakan kompensasi besarannya ini gitu loh Pak. Kayak sanksi SP3L itu. Kalau bentuknya juga bentuk kompensasinya kan mesti Bapak tetapkan di dalam Iya. pergub. Itu udah di dalam izin prinsip. pergub udah diatur kan. Rumusnya Sudah, Pak, Pak. rumusnya. Di pergub itu rumusnya. Begitu parsial untuk masing-masing kasus nanti dituangkan di dalam persetujuan prinsip gubernur. Nah, maksudnya di pergub disebut aja, di pergubnya disebut satu pasal. Ya, Pak. Oh, untuk lebih lanjut penetapan Harus, ini dituangkan Ya, dalam ya. persetujuan prinsip Iya. gubernur. Oh, Ya, iya. iya. Pak. Iya. Itu maksud saya gitu. Iya Pak. Ya. Kalau Ya, ini dia hanya jelas, kan? persetujuan Iya, aja. Iya. Jadi kayak Disetujui. SBPT kan disetujui, tapi nanti ada surat gubernur gitu maksud Bapak. Ya Pak, setuju. Sesuai saran kan. Iya. Disetujui sesuai saran. Dengan catatan rumah pompa harus lokasi rumah pompa ya. Ya. Lokasi rumah pompa mendapat persetujuan PU. Ya. IMP Pak. Ya, IMP Pak. IMP Pak. Tetap menjalankan persetujuan Pak IMP dan PU. ini bukan hanya rumah pompa Pak, itu
dan jalan operasional. Jalan operasional itu jangan dicampur dengan jalan yang umum. Kan nanti akan bawa solar, poli segala macam gitu Pak. Beda sendiri. Artinya nanti Kalau terlalu mepet, jalan operasionalnya nggak ada gitu. nanti di sininya aja, di sininya nanti dialokasikan aja. Nanti dia pasang fondasi aja situlah. Iya. Ya Pak, boleh geser aja. Pokoknya nggak boleh tengah jalan aja udah. Yang ini Pak Agus bisa anggarkan beres nih Pak. Sekarang kan orang cuma langsung hadapan dengan kereta api ya, rumah-rumah itu. Iya Pak. Iya. Langsung semua kereta api. Berarti rumah liar dong itu. Bagian bagian. Bukan liar jalan. Ini bagian dari pembersihan kita dan kereta api aja Bu ya. Itu berkali-kali dibersih, terus Enggak, karena apa? Habis dibersihin, dari pinggir jalan, ya baru mati. Sana udah ada e-katalog kan Bang, bersihin langsung. Langsung dibikin, kalau enggak ya balik lagi dia. Di jalan berapa? 15 atau 20 ya? Nah Pak, kalau sampai Pak, kalau dia sampai nggak bisa, kita bebankan ke dia. Kalau Pak susah, Apa ini? bikin jalan, di Jakarta masih banyak nih rumah pompa. Jadi jalan bebasin ini, bikin jalannya bebannya ke intiland. Nanti Kan nilainya itu. penertiban Pak paling. Iya, suruh dia kontak Pak Irianto. Ya kan, cara cepat aja udah. Dia bukannya tanggung jawab ke Cikeng ya Pak ya? Dia industri termasuk dari Cikeng kan? Iya, semua. Dia sering jadi nilai duit, tanggung jawab kerjain kan. Dia mau nggak mau memang dia butuh ini Pak, Butuh jalan ini juga. Karena Jadi suruh dia. ini ada yang artinya alternatif yang lain sih. Kalau di sini kan dia aksesnya ke ini nih, ke Tamrin City segala macam sini. itu udah macet banget. Ya Pak Agus hubungin dia aja Pak. Baik Pak. Katanya. Ini kawasan duduk aja. Ya mana? Ya, jadi Pak Agus yang kontak dia aja. Baik. Kalau dia nggak tahu caranya, suruh hubungin Pak Irianto. Baik Pak. Udah begitu aja. Dan saya Ya, itu akan terima kasih. Ini rumah pompa juga dia tulis ya tuh. Nggak ada ya. Ada rumahnya Pak. Kalau nggak salah dulu kan udah pernah bikin dia studinya loh nggak salah. Ya Pak. Iya sih banyak Pak. Di luar jalan ini, di luar jalan setahu saya ya, saya ingat saya. Ini Pak. nanti ada Kalau saya lihat desainnya sih jadinya keren sekali tuh. Iya. Bagus itu. ada jenis apa? Pertengahnya dia juga kalau nggak jadi dia rugi juga kalau bisa ini dia. Terus di tanah punya siapa ini ya? Dia bebasin ini kan? Udah Pak, Ini dia mau bebasin juga Iya, ya? ini masuk dia punya Pak. Ini. SP3R ya? Iya, sini. Ya, Ini mau dibebasin Kalau ya? nggak salah sebagian bisa Pak. Ini tahun 2011 ini Pak. Foto 2011 sekarang udah sih. Karena bangunannya sebelumnya Ini kan Tamrin City ya, Pak. ya. Ini Oh sini, oh, ini Grand Indo ya? Grand Indonesia Pak. Wih, keren bener ini. Sama Bu ini yang soal nyambung-nyambung Skybridge ini kasih aja Bu. Iya Pak. Iya. Sama Dia Pak mau sebenarnya di sekian banyak ini Iya Pak. dia nyambung kan dia kan? Ya. Kenapa mau kasih nyambung? Terus sekian banyak ini sebenarnya parkir motor jadi masalah itu. Parkir motor, pakai mobil. Enggak, kita paksa yang nyambung ini, yang gedungnya dapat ini dia kasih Ya. space parkir, kompensasinya. Sekarang yang kebun kacang sini nggak karuan. Ini punya siapa nih? Punya dia juga ya? Oh, suka. Ya, ini permohonan baru ini. Kalau Pak Indro ini Pak. Ini siapa ini? Ini siapa nih Pak? Sama nih permohonan baru Pak ini. Itu bukan sana aja Ya ya. itu ya bos-bos properti ini kayak punya laku. Padahal Bang, yang sana aja ya Mas. Sekarang aja udah mau jual nggak jelas. Sana aja di sini kayaknya nih. Di sini apa di sini itu. Iya Pak. Ada bebasin tuh. Bebasin dudukin orang lagi, bacot bongkar. Payah kerjanya. Mesti ganti profesional.
ada rencana gambar ini detail, ada gambarnya. Ideal ada Pak. Apa yang 3D-nya Pak. Dapat merasa udah beres semua. Nanti si tulis kasihnya yang jelas apa poinnya. Pohon tumbang semua, pohon kita tanam itu kan enggak kuat. Yang jenis pohon juga gampang. Sama Pertamina gas. Kayak gini nih Pak, rencana ini Pak. Bagus, saya udah lihat. Ini bulannya lama ya, yang ketiga ini. Tinggal sini enak nih, tengah jalan kaki ke Grand Indonesia. Yang bus tinggal gratis. Ini kelas menengah ke atas punya menengah. Dia bikin, jadi kalau kayak arsitek juga nggak mau yang Tapi dia hebat, dia selalu beyond others. Iya, betul. Kayak bikin Pantai Mutiara, bikin Pokoknya outdoor. selalu ada master. Iya, hebat dia. Pikirannya. Permohonan dari PT saat ini hari Anda ini dalam Gatot Subroto, Pancoran, Jakarta Selatan, 7.800 meter bang. Ini mohon melanjutkan proses SIPPT Pak. Jadi dulu ini dia mengajukan SIPPT Pak. Permohonan SIPPT sesuai ketentuan dia kena sanksi SP3L Pak. Sanksi SP3L. Nah, waktu itu petunjuk Bapak adalah dia harus melunasi dulu di muka lah. Lunasi di muka, kemudian dia coba berkoordinasi dengan Biro Tata Ruang untuk melunasi ini. Tapi ada surat dari Kemenpora Pak. Surat dari Kemenpora yang mengatakan bahwa konversi kuota sanksi rumah susun itu tidak boleh dikonversi menjadi uang Pak. Sehingga menurut Kemenpora sebelum turun dia bikin surat. Terus Pak, kali-kali udah dirapatin loh ini. Gendeng Kali-kali semua disalah-salahin. Iya. menurut Kemenpora itu tidak sesuai dengan undangan Pak. Sehingga Biro Tata Ruang belum dapat memproses Pak atas keinginan dari PT San ini untuk membayar di muka sanksi SP3-nya itu Pak. Kalau kita balas lagi Kemenpora Baru, dia jawab, saya juga orang baru, nggak ngerti lagi, nggak nyambung. Saya orang baru. ada Itu pengembang semua dilaporin ke kan loh, ke Kapolri loh. Yang masalah 136 itu. 123-nya itu. perumahan terindah. Jadi gimana ya? Kita tahan dong kalau gitu. Berarti dia tidak profesional dan tidak punya duit dong kalau nggak mau bayar. Kesulitan ini kan? Dia mau bayar Bu, tapi kan Biro Tata Ruang nggak berani karena ada surat ini. Bukan. Biro nggak masalah karena itu kan sudah kita jelaskan proses ini. Ini Jadi sebenarnya salah penafsiran Kemenpora itu kita membuat konversi itu kan bukan terus tidak melaksanakan satu pembangunan rusun, tetap melaksanakan gitu loh. Justru itu dihibahkan pada kita yang harusnya dia hanya menyediakan. Itu sudah kita jelaskan pada waktu rapat di Deputi Jadi Pak sebenarnya itu bukan Kependudukan. kewajiban mereka bangunin kita. Iya, Mereka wajib menyediakan. bangunin. Cuma sewa itu dia berugi, Iya. sewa yang murah, dia udah deh kasih kamu aja deh. Ya, kasih baca DKI deh yang ngurusin, yang punya tanah di mana. Karena dia nggak boleh jual kan, dia nggak boleh jual, dia hanya boleh Iya, sewain. betul Pak, nggak salah kita, dia Dan salah. tanahnya di atas tanah kita soalnya kan. ya Dibalas aja ya. yang mesti dibalas nih.
Kayaknya Jadi kita pemahamannya nggak beda. satu-satu Nggak usah dibalas juga nggak paham maksudnya. nggak bisa Pak. Nanti tafsirnya dibawa ke ini terus Pak, ke swasta gitu kan. Boleh kirim suratnya itu ke Menteri PU. Dikelirkan atas surat mereka ya Pak. Nah, Ya kita putusannya apa? Dia masih tetap bayar dulu. tetap Pak harus bayar kan. Dia harus tetap bayar, Pak. Iya, nggak bisa Pak. Jadi tulisannya disetujui kewajiban-kewajiban dilunasi. Iya, betul, Pak. Tetap dibayar. Tetap memenuhi kewajiban. Buat surat aja Bu, penjelasan verbalnya ke Menteri. Jawab ini. Ya, 6. Yang nomor 6 ini, Pak, kami melaporkan, Pak. Ini ada permohonan di suku dinas, Pak. Oh ini yang Iya, gugat Pak. kita. Iya, Pak. Itu mau nyusulkan kita tolak aja. Permohonan ke suku dinas kita, Pak. Pakai nama pribadi. Dasarnya apa dia? Nggak ada surat-surat garap. Nggak ada. Itu Pak, sebetulnya itu. Ngaco ini orang ini. Paling punya yang 5.000 meter itu aja, Pak. Enggak, dia mah ngarang-ngarang aja orang. 5.000 juga ada yang mana dasar dia menang. Itu Endang Cahaya Uruk kok. Mana ada tanah garapan situ Pak. Laut kok itu Pak. Itu permainan mafia tanah aja menangin dia. Kita juga nggak mau bayar. Nah kalah jadi sama-sama iseng gitu Pak. Gugat-gugat biarin aja. Bu Yayu, nanti ingatin dong, kita kerjasama dengan KPK soal aset. Kita mesti mulai gugat orang itu. Kita belajar dari kereta api. Dia punya kereta api caranya bagus banget. Jadi kalau aset-aset dia didudukin orang gitu banyak, lapor polisi bisa oknum masuk angin, lapornya masuk angin. Dia kerjasama dengan KPK. Kalau kita kerjasama dengan lawyer yang pro bono, kita juga khawatir nih, jangan-jangan dia main mata, pura-pura bantu kita. Dia justru pakai kesempatan ini untuk meres. Ya dalam kalau Anda punya kan dia bisa, gue bisa menangin lu nih, gue lawyernya DKI nih, bisa. Dan kita kerjasama dengan kerjasama KPK Bu. Jadi model kereta Itu api. KPK-nya yang badan penyelamat itu ya Pak? Iya, jadi dia yang turun yang gugat. Aduh, sip banget. Jadi kereta api ngeri, kereta api punya lahan ya. Dia total itu bisa 290.000 hektar. Saya sudah ada novum Oh iya, itu. yang untuk kembali Wali Kota Barat Pak. Tanahnya. Nomor 1 prioritas Bisa kan? kantor. Kita bisa kan? Ya nanti kita koordinasi sama badan penyelamat. Iya. Lapor KPK itu semua Bu, kalau yang ragu-ragu. Gila, kita bisa dirobohin ada sertifikat hak milik. Apa Iya. Pak? Apa kayak bayar 40M lagi? Iya. Pak, katanya itu lokasinya bukan di situ loh, Pak. Iya. Kalau jadi Cuma ada yang- palsuin. Iya, jadi lokasinya sebenarnya bukan di situ Iya, tapi di agendanya belakang ini. sengaja. Iya bagian belakang. Ini yang nganu kan yang PT Sawogari Sawri Gading. Yayasan Sawri Gading. Itu sebenarnya lokasinya bukan di situ. Di belakang Pak, kalau nggak salah. Di belakangnya kan. Tanah Girik itu kan udah selesai. Tanah Girik kalau nggak digarap terus itu udah selesai. Udah jadi tanah. Tahun 62 udah selesai. Konyol aja. Ini persoalan di yudikatifnya main, oknumnya di pengadilan itu yang main. Nah, ini negara memang akhirnya kita beresin berantem sama semua orang, nyenggol situ, nyenggol sini. Terus jadi presiden, akhirnya benar Pak Jokowi jadi presiden. Kalau mau nyenggol semua orang, mesti jadi presiden. Nggak ada pilihan. Ya lanjut, 7. Yang terakhir, Pak, ini melaporkan, Pak, ada BTN. dari Asbab, Pak. Jadi ini permohonan dari BTN, Pak. Dia permohonan peninjauan kembali terhadap kewajiban mereka sebagaimana dicantumkan dalam SPPT, Pak. Mengingat mereka itu adalah BTN, Pak. Sulit bagi mereka untuk melaksanakan kewajiban sesuai itu, Pak. Pergerakan dan Membangun dan menyerahkan. menyerahkan. Jadi ini menyediakan aja ya kan. Ada beberapa kasus seperti ini yang akhirnya kita rubah, Pak. Kita disetujui. Menyediakan, membangun dan menyediakan aja. Ya Bu Yayu ya. Iya Pak. Ini yang urusan-urusan apa aset-aset negara ini.
Jadi tidak membangun dan menyerahkan, tapi menyediakan, membangun dan Kayak menyediakan. Bank Mandiri segala macam itu. Oh iya, pemerintah juga. BUMD, BUMN yang ada kendala-kendala gitu. Ya, oke. Jadi kita revisi sih. BUMD ya. Yang lain mesti cepat tuh Pak, prosesnya. Pak ini Pak, yang untuk Pulau PI Oh ya, hak kan pulau cepat aja diberikan Pak. kepada PT KEK dulu PT ya. KEK. Terus habis PT KEK sebetulnya kan itu harus biaya juga. Nah itu Pak usul kami kalau penyelamatan diberikan lagi pada PT KEK supaya dia berantem sama si itu Pak, sama si Marunda itu. Jadi kita ada yang Enggak, dikeluarin aja. PT KEK kan ibu yang, siapa direkturnya Pak? PT Pak Krisna ya. Maksudnya supaya dia bikin, ngajuin kepada kita keluarin aja. Masyarakat ini. Udah ada. Pulau Jadi itu. perpanjangan yang lama. Iya, paling nggak Gampang. Mesti ada beberapa undang-undang, mesti ada keluarin. seperti yang SCIC juga. Iya. Mesti dibahas tuh. Saya kira udah NCICD yang B semua tuh udah mesti di otorita tuh mainnya. Ya, ya udah. Ya, pasti ya. Ini siapa yang mau makan nih gila nih?